Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati adik-adik tingkat TK, SD, SMP, para guru pendamping, dan orang tua wali murid peserta didik. Sebelum kami menyampaikan pada pagi hari ini, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah berkat rahmat dan hidayahnya. Saya berada di tempat ini, dan adik-adik juga mungkin berada di kediaman atau rumah masing-masing. Semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Baik adik-adik, sebelum kami melanjutkan, mungkin alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri dengan harapan adik-adik bisa berkomunikasi, bukan hanya tatap muka. Nanti yang kami sampaikan bisa diterima oleh adik-adik semua. Perkenalkan untuk nama, saya Sofian Amiruddin, pangkat Kapten Infanteri untuk NRP 2196 0095 2205. Untuk tempat tanggal lahir saya dilahirkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1975. Untuk status keluarga, saya punya istri satu, dan hanya satu saja ada dia, anak dua. Dan untuk alamat, di Perumahan Panorama Asri, Tegal Rejo, Salatiga. Baik adik, untuk riwayat jabatan saya dulu masuk tentara dari mulai sersan 2. Tapi akan saya sampaikan ini jabatan yang perwira saja. Karena kalau saya sampaikan riwayat jabatan dari mulai bintara cukup banyak adik. Kami untuk menjadi perwira di Pama Kostrat di tahun 2010. Setelah itu jadi Danton 3 Kompi di 1411 Kostrat di Salatiga di tahun 2010. Setelah itu saya jadi Danton 2 Kompi di Sama di 1411 Kostrat tahun 2011. Setelah itu karena ada penugasan ke Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur, menjaga perbatasan Malaysia Indonesia, kami sempat pindah ke Batalion 413 yang berada di Solo tahun 2012. Setelah kembali dari Solo, kami dikembalikan lagi jabat Danton 1 di Kompi di Unit 14 Salatiga. Setelah itu menjabat Pasipes di Unit 11 sama di Salatiga. Menjabat Pasipes kurang lebih 1 tahun. Kami dijabatkan sebagai Komandan Kompi C di Unit 14 juga Pasrat. Di tahun 2016 kami pindah ke Solo kembali di 6 di Pasipes Lok 5. Kami juga tahun 2017 menjabat Pasibinpes sama di Brigif Solo. Di tahun 2018 pindah jabatan ke Satuan Teritorial, yaitu sebagai Pasop di Kodim 0115 Kendal. Di sana kurang lebih 1 tahun. Itu menjabat dan Ramil 07 Sukurju sama di Kodim 0715 Kendal. Di tahun yang sama, saya juga sebagai PJS dan Ramil 09 Pantungan di Kodim 0715 Kendal. Di tahun 2020, tepatnya di bulan Januari, saya pindah sebagai Pasiter Kodim 0714
Salatiga. Untuk kepangkatan Letnan 2 2009, yaitu 2013 dan Kapten 2017. Pendidikan umum S3, tapi S3-nya SD, SMP, dan SMA. Untuk tanda jasa kesetiaan 8 tahun, kesetiaan 16 tahun, SL Seroja dan SL Darmanusa. Untuk penugasan operasi, pernah operasi tim-tim tahun 1998, Pamtas RI tim-tim 2002, dan Pamtas RI Malaysia 2012, terakhir di tahun 2015, Pamtas RI Papua Nugini. Mungkin itu riwayat hidup saya sebagai perjalanan tentara. Mungkin sebelum saya menyampaikan tentang materi yang akan saya sampaikan, kami menghimbau terus-menerus kepada kita semua, terutama adik-adik semua, walaupun sekarang ini kita musibah yang namanya bencana COVID-19, tapi yang namanya kehidupan itu terus berjalan. Nah, sehingga apa yang sudah disampaikan atau diperintahkan oleh pemerintah kita, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, mungkin di RT RW atau di kampung kita, tetap protokol kesehatan tetap kita laksanakan, harus kita laksanakan, cuci tangan dengan sabun di air mengalir, jaga jarak. Apabila kita memang tidak penting untuk keluar rumah, lebih baik kita di rumah saja. Yang penting jangan lupa menggunakan masker. Baik, adik-adik semua, kita langsung saja ke materi. Kesempatan yang baik ini, kami dari Kodim 0714 Salatiga dapat perintah akan saya laksanakan, yaitu tentang materi penguatan karakter bangsa di era digital dan tatanan kehidupan baru, kita kenal dengan new normal. Baik, adik-adik semua, mungkin kita sudah tahu semuanya bahwa sejarah perjuangan bangsa memberi bukti yang nyata bahwa hanya dengan semangat, persatuan dan kesatuan, rasa cinta tanah air, kesadaran bela negara yang mampu menjaga dan menegakkan kemerdekaan. Di sini kami sampaikan adik-adik semua, jadi kita tidak boleh lupa dengan sejarah. Karena apapun yang terjadi, sejarah itu tidak boleh kita lupakan. Karena apabila sejarah kita lupakan, maka bisa-bisa akan terjadi lagi. Nah, dengan kita ingat sejarah, dengan harapan hal yang mungkin sudah terjadi di dahulu kala, kita bisa ambil petik kebaikannya maupun keburukannya, sehingga di zaman sekarang ini hal yang seperti itu dengan sejarah ya jangan sampai terulang kembali hal yang mungkin kurang baik. Baik, di sini akan saya sampaikan biar kita mengerti, paham apa itu rasa kebangsaan, apa itu paham kebangsaan maupun semangat kebangsaan. Yang pertama, rasa kebangsaan. Bahwa kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang timbul karena adanya kesamaan budaya, sejarah, dan aspirasi perjuangan. Itu merupakan rasa kebangsaan yang harus kita miliki, ada dimiliki. Yang kedua, paham kebangsaan. Itu berupa pemikiran rasional tentang hakikat dan cita-cita kehidupan, serta perjuangan yang menjadi ciri khas bangsa, kita kenal dengan Budi Utomo,
1908, Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menjadikan faktor utama dalam mempersatukan perbedaan yang ada. Itu merupakan paham kebangsaan. Yang terakhir, semangat kebangsaan. Itu menyatunya rasa kebangsaan dan paham kebangsaan Indonesia sehingga menimbulkan tekad sejati untuk membela dan rela berkorban bagi kepentingan bangsa dan negara yang kita kenal dengan nasionalisme. Jadi ketiga hal tersebut, rasa kebangsaan, paham kebangsaan, semangat kebangsaan harus kita miliki. Karena apabila hal tersebut sudah kita ada pada diri kita, insya Allah saja bangsa Indonesia ini akan maju terus, akan menjadi negara yang disegani oleh negara-negara ini. Tadi di awal kami sampaikan soal karakter, kami sampaikan nilai-nilai karakter. Nah, beberapa hal tentang nilai-nilai karakter yang tadi saya sampaikan juga harus ada di diri kita. Ini lebih detailnya. Yang pertama itu semangat. Yang kedua, ulet, gigih, tangguh, dan pantang menyerah. Yang ketiga, tabah dan sabar. Yang keempat, jujur dan sportif. Yang kelima, semangat kebersamaan, kekompakan, persatuan dan kesatuan. Yang keenam, tanpa pamrih. Yang ketujuh, kehormatan dan harga diri. Yang kedelapan, rela berkorban. Dan yang kesembilan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Mungkin saya akan menjelaskan tidak terlalu banyak, namun ini semangat. Disampaikan di dalam karakter, salah satu semangat. Apabila kita dari mulai bangun tidur, setelah itu kita menjalankan aktivitas, sampai kita kembali lagi untuk istirahat, kalau di diri kita mempunyai nilai semangat, insya Allah saja kita menjalankan hidup ini ada di pasti enak, selalu semangat. Makanya kalau misalnya kadang kita melihat atau mendengar siang maupun sore maupun malam pasti ada yang menyampaikan bukan selamat sore, selamat siang, bukan, tapi semangat siang, semangat sore maupun semangat malam. Itu tujuan apa? Supaya kita tetap semangat. Untuk menimbulkan itu, makanya itu masuk di nilai karakter. Yang kedua, ulet dan gigih, tangguh dan pantang menyerah. Apapun pekerjaan kita, mungkin ada dia sebagai pelajar, yang TK, mungkin yang SD maupun SMP, pantang menyerah dalam hal mungkin ya saya ambilkan contoh mungkin dalam mengerjakan PR di rumah. Kalau memang ibaratnya bisa dikerjakan oleh adik-adik yang namanya PR, pekerjaan rumah dikerjakan dengan pantang menyerah, dengan gigih, ulet, tangguh, yang mudah-mudahan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru kepada adik-adik semua bisa dikerjakan. Tabah dan sabar, jujur dan sportif. Ini nilai jujur dan sportif. Mulai kita tanamkan dari mulai masih SMP, SMK, jujur. Ya, contohnya kita ambil contoh. Mungkin saat adik-adik belanja di kantin, ya, kan ngambil kue atau jajanan itu kan tinggal ngambil saja. Dan disitulah kita harus tertanam kejujuran kita. Kalau memang makan gorengan mungkin hanya 2, ya sampaikan sama ibu kantin atau yang penjual ya 2, jangan sampai artinya adik-adik beli atau makan gorengan atau makan kue 3 bilangnya 1. Nah, itu jangan sampai terjadi ada. Kita jujur mulai dari sekarang, sportif, depannya akan tertanam di dalam diri adik-adik sendiri. Kegiatan yang ibaratnya menggunakan kejujuran. Karena orang jujur itu pasti, ya mohon maaf adik-adik ya, sudah susah sekali. Tapi kalau dari sekarang kita sudah menerapkan, membiasakan diri jujur dan sportif,
kedepannya ada dia menjadi seorang, kita tidak tahu ya, mungkin ada di semua pasti menginginkan masa depan yang cerah kan seperti itu. Ada seperti saya menjadi tentara, mungkin jadi polisi, mungkin jadi, ya bahkan mungkin jadi bisa jadi kepala desa, lurah, camat, bupati atau wali kota, yang mungkin jadi pejabat-pejabat yang mungkin sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kalau seandainya kita berbuat jujur, pejabat kalau sudah berbuat jujur, kan masyarakat akan sejahtera. Itu mungkin saya masalah dengan karakter, mungkin saatnya itu tentang rela berkorban. Rela berkorban di sini, ya intinya apapun yang diberikan tugas pada adik-adik, ya sudah, kerjakan saja, laksanakan saja. Itu akan kedepannya akan membawa saat nanti adik-adik sudah dewasa. Ini saya selipkan juga samping karakter tadi, kemampuan awal bela negara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ya dengan hidup bersih dan sehat. Kedua, keselamatan jasmani, kedisiplinan dan ketertiban, ulet tahan uji dan pantang menyerah. Serta yang terakhir, kita sebagai pelajar yang tugasnya adalah rajin belajar dan giat bekerja. Itu apa yang kita harus lakukan dalam hal untuk bela negara. Seperti saya mungkin TNI, biasanya pasti menjaga kebutuhan wilayah NKRI kan seperti itu. Adik-adik saat ini bersih dan sehat, mempunyai keselamatan jasmani, disiplin dan ketertiban, ulet dan tahan uji, pantang menyerah, serta yang terakhir itu rajin belajar dan giat bekerja. Itu saya yang dilakukan. Nah ini masalah tindakan kita terhadap media sosial. Memang belakangan ini kita melihat banyak orang-orang, mungkin adik-adik bisa melihat di surat kabar atau di media online tentang penggunaan media sosial yang ibaratnya akhirnya menjerumuskan kita sendiri di dalam tindakan kita terhadap medsos. Berpikir sebelum bertindak. Harus berpikir dulu sebelum bertindak. Memang media sosial itu mengubah wajah dunia. Informasi tidak terbendung. Kita bisa melihat apa saja yang ada di dunia ini dengan media sosial. Ketik, pencet, klik, wah langsung itu. Mau ada dia berada di luar negeri, sudah bisa tahu. Oh, di sana mau mana udah tahu. Materi-materi apapun ada di sana. Informasi-informasi pun ada di sana. Makanya intinya ada di semua, berpikirlah sebelum bertindak dalam menggunakan media sosial. Yang penting adalah untuk dari semua, jangan mudah percaya atas berita yang dibaca sehingga ingin segera menyebarkannya. Itu yang penting tadi. Jadi setelah kita buka HP, melihat informasi, jangan mudah percaya dulu atas berita yang dibaca itu. Sehingga kita ingin segera menyebarkannya. Jangan. Cek dulu kebenarannya. Jangan lakukan jika bersifat fitnah, menebar kebencian atau memecah belah. Jadilah penebar kedamaian. Itu kita harus sampaikan, ada di semua. Sekali lagi, jangan sampai kita salah arah, tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Ini saya sampaikan, mungkin ada deh, saya pertegas lagi. Ketika menerima informasi, mungkin di benak kita, di awal saya sampaikan, dibagikan atau tidak dibagikan. Apabila memang mau dibagikan, cek kebenaran informasi itu. Benar dan bermanfaat, yang boleh kita bagikan.
Tapi kalau misalnya seandainya tidak benar, jangan dibagikan karena tidak bermanfaat. Jadi sekali lagi, ketika menerima informasi harus betul disaring. Kan dibagikan atau tidak dibagikan. Informasi memang itu bisa dari teman, dari siapa saja, mungkin dari grup, dan dari mana saja. Sebaris kata dapat memberikan harapan besar, dapat memberikan awan kelabu, wah atau pernah lebih kejam dari pembunuhan. Adik sudah tahu waktu itu fitnah. Posting di media sosial seperti tinta permanen. Diam itu emas, lebih baik diam daripada melakukan perbuatan tidak ada manfaatnya. Saya sampaikan di sini untuk mungkin kenapa disampaikan bahwa postingan di media sosial seperti tinta permanen. Karena apabila adik-adik semua sudah mengirim informasi atau berita tersebut, itu susah sekali dihapus, makanya disampaikan tinta permanen. Oke, mungkin di HP adik-adik semua mungkin itu sudah terhapus. Tapi di HP teman-teman kita, di HP mungkin di grup kita, atau di tempat yang lainnya mungkin tidak akan bisa terhapus. Jadi makanya sekali lagi, informasi harus betul-betul dicari. Intinya bijak dalam menggunakan media sosial. Ini adik-adik mungkin saya sampaikan untuk partisipasi nyata siswa. Pertama, rajin belajar, meningkatkan kualitas diri. Yang kedua, aktif dalam kegiatan OSIS, KMR maupun pramuka. Yang ketiga, mengikuti upacara bendera. Sekolah mungkin setiap hari Senin, upacara-upacara hari besar lainnya. Yang keempat, mentaati peraturan sekolah dengan baik. Hindari tawuran, hindari narkoba, pemiras. Mengikuti pendidikan mungkin bela-bela, misalnya ada kegiatan mungkin kalau di Kodim, kemarin juga kita melaksanakan kegiatan kader pelatihan bela negara atau tentara. Tapi itu diikuti memang anak-anak hari full. Soalnya menciptakan kondisi damai di dan keamanan di lingkungan. Jadi itu partisipasi nyata ADD sebagai pelajar atau sebagai siswa yang tingkat mungkin tingkat TK, yang mungkin kalau tingkat TK kan banyak permainan-permainan mungkin. SD mulai belajar sampai mungkin SMP belajar yang dia. Mungkin usia adik-adik saat ini sampai dengan nanti 25 tahun yang akan datang itu kita sudah atau adik-adik semua sudah akan usia matang. Dan TK nanti sudah umur 25 tahun akan lebih kan. Intinya kalau sudah dari saat ini sampai umur 25 tahun nanti ke depan itu sudah usia matang semua. Jadi adik-adik berusaha hampir sama semuanya. Akan bersaing sama rekan dan anak bangsa lainnya. Jadi harus disiapkan dari sekarang. Jangan sampai nanti tidak disiapkan. Jadi ke depannya dari mulai yang tingkat TK maupun tingkat SD maupun tingkat SMP akan bersaing sesama rekan-rekannya dan dengan bangsa lain juga. Makanya harus disiapkan dari sekarang. Ini mungkin saya sampaikan nanti di tahun 2039 itu prediksi penduduk dunia itu sekitar 11,6 miliar. Nanti 9,2 miliar jiwa itu di daerah non-khatulistiwa dan 2,4 miliar jiwa itu di daerah khatulistiwa. Itu nanti akan mencari pangan, air, dan energi di daerah khatulistiwa. Bapak saya sampaikan untuk energi makin lama makin habis, sedangkan penduduk itu makin lama makin bertambah. Makanya
saya sampaikan nanti pada tahun 2034, apakah kita semua bisa hidup layak. Saya sampaikan bahwa energi itu makin lama makin habis dan penduduk makin lama makin bertambah. Jadi kita harus berpikir, apakah nanti adik-adik ya kita semua ini akan hidup layak. Sebab itu dari mulai sekarang saat ini kita harus bijak dan bersatu. Mengapa? Karena ancaman ke depan semakin nyata dan perlu antisipasi sejak dini. Atau kita semua perlu mewujudkan kesamaan persepsi tentang ancaman dan solusi oleh semua komponen masyarakat. Motor siapa adik-adik? Adalah pemuda. Ya adik-adik ini. Jadi adik-adik menjadi pemuda, ya nanti motornya. Hanya harus disiapkan dari sekarang. Sudah ini harus kita siapkan. Sebagai generasi muda Indonesia, apa sih yang harus dilakukan? Adalah generasi muda yang oke. Jadi saya sampaikan dari awal disiapkan sehingga nanti adik-adik semua menjadi generasi muda yang oke. Jangan mudah terpengaruh budaya asing dan arus globalisasi. Mungkin kita rasakan sendirilah bagaimana derasnya budaya asing masuk ke Indonesia seperti ini. Nah, dipersiapkan jangan mudah terpengaruh budaya asing dan arus globalisasi. Selalu berpikir jernih, bijak namun kritis, melihat hal yang aneh. Harus berpikir seperti itu. Nggak apa-apa dari mulai sejak dini berpikir jernih, bijak, namun kritis melihat hal yang aneh. Supply kalau bukan ada di semua. Dan memikirkan nanti ke depannya bangsa dan negara kita akan dibawa kemana. Rayalah mimpimu, ajaklah teman-temanmu meraih mimpi bersama-sama. Bagaimana untuk meraih mimpi? Yang pertama mungkin kita harus ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai keyakinan kita masing-masing, ya kita berdoa yang baik. Selalu berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga apa yang kita inginkan, semua apa yang kita harapkan akan terkabul. Selanjutnya, mimpi atau cita-cita. Ya memang semua berawal dari mimpi dulu. Mimpi, punya cita-cita, dan itu akan tercapai. Itu fokus dengan target apa yang diinginkan. Harus percaya diri, bekerja, harus luas juga adik-adik. Dan harus bekerja sama juga. Dan terpenting tetap belajar dan lakukan dengan hati. Kenapa sih dilakukan dengan hati? Karena hati itu, kalau hati adik-adik semua ibaratnya baik, insya Allah saja apa yang diinginkan atau yang dicita-citakan pasti akan terwujud. Ini di masa COVID-19, di awal tadi saya sampaikan bahwa kita harus terus berbuat, terus ibaratnya menjalankan hidup ini. Akan saya sampaikan mungkin penyampaian dari Pak Jokowi atau Presiden kita, berdamai dengan COVID bukan menyerah. Tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat dilaksanakan. Ini bukan dilema,
kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah. Itu keniscayaan. Kita kembalikan produktivitas kita dengan optimisme, karena kita juga tetap menerapkan berbagai mekanisme. Juga saya akan sampaikan, mungkin sering disampaikan tentang protokol kesehatan, terutama apa sih itu social distancing, itu jauhi kerumunan, kerja, belajar, dan ibadah di rumah, minimalisir bersentuhan dan berdekatan dengan orang lain, usahakan berjemur matahari di teras rumah, pastikan sirkulasi udara baik sehingga terhindar dari ruangan lembab, tunda kegiatan massa seperti arisan, drone, dan sebagainya. Jadi mungkin tadi di awal disampaikan bahwa kita sering diharapkan atau dianjurkan kegiatan dilakukan di rumah, selalu gunakan masker, ganti setiap hari, dan langsung buang ke tempat sampah tertutup. Masker yang mungkin masker dari medis itu, kalau menggunakan masker yang dari bahan lain, bisa dicuci. Itu kemudian kita cuci tangan dengan benar, dan yang mengalir. Untuk menjaga imun kita itu konsumsi makanan yang bergizi. Setelah cukup, upayakan ruang terpisah dengan anggota keluarga yang lain dan jaga jarak dengan orang sehat yang minimal 1 meter. Mungkin dari kami dan materi cukup sampai di sini dulu, karena waktu yang diberikan kita sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan. Baik, akan saya sampaikan untuk pesan-pesan. Untuk pesan, saya mewakili dari Kodim 0714 Salatiga, sangat berkesan sekali diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan walaupun tidak terlalu banyak, sangat berbeda. Biasanya kita melaksanakan kegiatan langsung berhadapan, ini kita langsung seperti ini. Jadi ya sangat berkesan sekali. Ya, semoga apa yang diberikan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Untuk pesan, di awal sudah saya sampaikan, intinya adik-adik sebagai generasi muda, generasi penerus yang akan melanjutkan kita semua yang mungkin sudah tua, kan, dan saya juga nanti sudah harus digantikan oleh generasi yang akan datang. Disiapkan dari sekarang, apapun itu cita-citanya, baik menjadi aparat keamanan seperti saya sebagai TNI, sebagai Polri, maupun guru, atau cita-cita yang lainnya, disiapkan dari sekarang. Kedepannya persaingan sangat ketat. Kalau bukan adik-adik sendiri yang menyiapkan, siapa lagi? Orang tua hanya bisa memfasilitasi, hanya bisa membimbing, hanya bisa mengarahkan. Tapi peluang semua itu tergantung kepada adik-adik semua. Bila mungkin mau jadi seorang TNI atau Polri, ya disiapkan. Jaga kesehatan, bina fisik, rajin belajar, dan mencari informasi-informasi bagaimana cara masuk jadi tentara maupun jadi Polri. Sekali lagi, mari kita isi kemerdekaan ini atau dalam kehidupan adik-adik sebagai pelajar dengan hal yang positif. Ikuti kegiatan-kegiatan
yang bisa membangkitkan semangat, yang bisa membentuk jati diri adik-adik, sehingga nanti apabila sudah saatnya, sudah waktunya, itu bisa digunakan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi saya ucapkan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Mungkin kami juga mohon maaf apabila dalam pemberian materi ada hal yang mungkin salah atau mungkin tidak pas. Kami mohon maaf. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.